Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa bersyukurnya jikalau hari ini kita boleh kembali menikmati kehidupan. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyadari bahwa pagi hari ini ada oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu untuk kami boleh mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami dimanapun kami berada, agar kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sahabat Morning Grace, setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati. Mungkin kita sendiri pernah merasakan sakit hati. Kira-kira apa hal yang membuat kita sakit hati? Salah satunya adalah ketika kita tidak menduga bahwa dia, orang yang mungkin kita kenal dengan baik, bahwa dia, orang yang bahkan bukan orang yang jauh dari kehidupan kita, dia, orang yang bahkan mungkin setiap kali dia ada kesulitan, maka kita akan menjadi orang yang mungkin pertama kali diminta tolong dan kita menjadi orang yang pertama kali menolongnya. Namun kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika orang yang kita tolong, kemudian dia justru menjadi pelaku yang kemudian membuat kita menderita, membuat kita sakit hati. Sahabat Morning Grace, secara umum ada beberapa penyebab sakit hati. Di antaranya adalah karena kecewa. Kecewa itu macam-macam. Bisa kecewa dengan keadaan, kecewa dengan realitas, kecewa pada seseorang, atau bahkan bisa juga kecewa pada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lihat, sakit hati itu dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari anak kecil, orang dewasa, bahkan sampai dengan orang tua. Sakit hati bisa dialami oleh orang biasa, bahkan oleh seorang aktivis di dalam gereja. Sekalipun kita berusaha hidup dengan baik, hidup dengan benar, sekalipun kita berusaha melakukan banyak hal yang positif untuk orang lain di sekitar kita, kita hidup di dalam firman Tuhan, tetapi kita tidak akan lepas dari kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan disakiti oleh orang lain. Sahabat Morning Grace, Daud adalah salah satu orang yang disebut oleh Tuhan sebagai orang yang benar. Dia dipuji sebagai orang yang berkenan di matanya. Dia dilihat sebagai orang yang hidupnya itu baik di hadapan Tuhan. Tetapi lihatlah, ia berulang-ulang disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh, Daud hendak dicelakai oleh Saul, Daud dikhianati oleh anak kandungnya sendiri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Merasa sakit, merasa kecewa, itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang normal.
tetapi akan menjadi dosa ketika kita membiarkan, ketika kita memelihara rasa sakit, rasa kecewa itu, sehingga kemudian menjadi kepahitan yang lalu kemudian berujung menjadi kebencian dan kemudian menjadi dendam. Oleh karena itu, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, cara terbaik memulihkan sakit hati adalah menyerahkan seluruh pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Cara untuk memulihkan sakit hati adalah dengan menuruti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan inginkan ketika kita disakiti? Yaitu Tuhan meminta supaya kita belajar mengampuni. Tidak hanya belajar mengampuni, tetapi kita juga diajak untuk belajar mengintrospeksi diri kita, supaya kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan itu tidak menyakiti orang lain. Sakit hati itu seperti sampah yang kotor. Sakit hati itu seperti sampah yang mencemari, yang mengeluarkan bau busuk, dan bau busuk itu menjadi bau busuk di dalam kehidupan kita. Akankah kita terus memelihara hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengajak kita supaya kita belajar memberikan pengampunan. Karena apa? Pengampunan mendatangkan kelegaan. Yang manakah pilihan kita? Mempertahankan segala sakit hati dan kecewa itu, atau kita memilih untuk menyerahkan segala sakit hati dan kecewa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kembali kami diingatkan. Seringkali kami memilih untuk mempertahankan sakit hati. Kami mempertahankan rasa kecewa itu di dalam hati dan kehidupan kami, yang membuat kehidupan kami tidak dapat bertumbuh dengan baik. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau membawa orang yang menyakiti hati kami di dalam doa kami. Kami menyadari sebagaimana Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, maka kasih Tuhan juga berlaku untuk orang itu. Tuhan tolong kami, mampukan kami, supaya kami boleh belajar memberikan pengampunan untuk setiap mereka yang menyakiti kami. Kami ingin supaya kami boleh menjadi pribadi yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.